Nggak lama kayak bunyi kresek-kresek di area pas saya naruh duit itu. Oke. Saya terbangun, kayak tidur setengah tidur tapi bangun. Nah, saya lihat itu ada sosok tuyul. Kepalanya gede, matanya hitam, badannya kecil. Kecilnya sebenarnya? Ya kecil kayak bayi. Terus Pak Ustadz agak bicara terus terang kepada Pak Didin ini. Kata Pak Ustadz, Din, udah kamu terus terang aja. Warga sudah curiga kalau kamu itu melihara tuyul. Buktinya apa? Nah akhirnya Pak Ustadz langsung ngeliat ke pohonnya, kayak baca-baca doa di pohonnya, baca tasbih gitu. Nah jadi muncullah. Pas dia baca Yasin wal Quran yang Hakim, berhenti nih lampu. Normal. Kayak berhasil nih. Berhasil. Lu ingat tadi tape-nya kan dimatiin. Tiba-tiba nyala. Tek. Bunyi kss. Terus ketawa anak kecil. Anjir. Halo sahabat lonceng, kita punya konten eksklusif yang pastinya serem banget, yaitu lonceng misteri sisi gelap. Jadi di situ kita bakal bahas tragedi dan kejadian horor yang ada di balik megahnya tambang emas di Papua. Kalian bisa langsung nonton dan beli kontennya di aplikasi Noise kalian. Atau buat kalian yang belum punya aplikasi Noise, kalian gak usah khawatir, kalian bisa langsung klik link di deskripsi di bawah video ini. Cara bayarnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang dan sahabat lonceng. Banyak dari orang-orang atau warga Indonesia nih ya yang kesulitan ekonomi, dan banyak juga yang udah kerja tapi nggak sabar untuk mengais rezeki dan akhirnya memilih jalan pintasnya nih untuk menjadi kaya raya atau untuk menjadi sukses. Dan cerita malam ini bakal ada cerita dari Bang Maul. Bang, Ya. thank you banget Bang ya. Ya. Udah mau datang ke sini buat nyeritain pengalaman mistisnya nih. Ini pengalaman mistis tentang pesugihan. Iya. Pesugihan yang dimana pesugihan itu kita tahu perjanjian dengan jin. Ya. Perjanjian, kita melakukan ritual atau melakukan suatu perjanjian yang dimana nanti kita dapat imbalannya. Betul. Ya, tapi ada sesuatu yang kita nggak sangka nih di belakangnya, biasanya nggak enak Iya. di kehidupan kita. Ini kejadiannya kapan? Tahun 2008. Udah cukup lama nih Bang. Itu dulu belum kayak sekarang ya, kayak Iya. media tuh atau cerita-cerita horor mungkin belum berkembang pesat kayak sekarang ya, kayak Iya. tentang pesugihan gundruwo, tuyul segala macam, babi ngepet itu belum ini ya. Jadi Belum. kali ini mau nyeritain tuyul. Iya. Oke, kenapa nih Bang mau nyeritain ini sama sahabat lonceng? Emang kejadiannya separah itu waktu itu di kampungnya? Iya, separah. Parah banget. Parah banget. Banyak warga-warga yang mengesalkan gitu. Banyak warga-warga yang benar-benar kehilangan hartanya, padahal dia udah mencari uang susah, tapi banyak kehilangan. Kalau dihitung-hitung dulu 2008 ya, kita ngomong 2008. Total kerugian yang dialamin warga itu kira-kira aja berapa gitu? Ya mungkin sampai ratusan juta. Sampai ratusan juta? Iya. Itu selama berapa waktunya? Maksudnya jeda waktunya itu berapa lama? Kurang lebih setahun. 1 tahun? 2008 sampai 2009 itu udah kelihatan kekayaannya. Oke. Udah mulai Dan tercium. terkuaknya itu 2009? Terkuaknya 2009. Oke. Selama setahun berarti itu warga sering kehilangan duit? Warga ya? sering kehilangan duit. Total hampir ratusan juta? Wow. Mungkin sampai ratusan juta. Iya. Dan katanya ada yang meninggal juga ya? Iya, yang meninggal. Itu adalah istrinya sendiri. Istrinya? Iya. Oke, ini menarik nih. Jadi ada yang meninggal istrinya. Itu karena emang si pelakunya ini melakukan pesugihan itu ya berarti ya? Iya, pesugihan tuyul. Oke. Ini ditahan dulu mungkin untuk detail ceritanya Bang. Nanti diceritain aja detailnya. Jadi buat sahabat lonceng yang penasaran sama ceritanya Bang Maul ini, wajib banget nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan ada yang di skip-skip. Oke, Bang Maul, nih langsung kita mulai aja Bang ya ceritanya. Ya.
Jadi kan saya dulu kerja di sebuah rumah sakit di Bekasi. Nah, terus saya dapat dah tip-tip dari customer gitu kan, yang kalau bersihin ke kamar dikasih tip, kadang 10.000, 20.000. Nah, saya kumpulin dah uangnya, saya taruh di bawah kasur. Ada saya tempat saya pribadi ya kan supaya aman. Nah, terus pas saya besoknya saya bangun, nah itu tiba-tiba uang saya udah nggak ada, berkurang. Jadi yang awalnya itu 25 kurangnya jadi 15.000. Nah, itu awal-awal. Nah, terus saya masih mungkin saya lupa ngitung gitu atau gimana, ya udah. Saya terus besoknya lagi saya kembali bekerja, terus ada lagi dapat uang. Ya, saya kumpulin duitnya, saya taruh lagi tempat yang pertama tuh yang biasa saya naruh. Nah, terus berkurang lagi 20.000. Nah, jadi pas saya udah curiga, kok duit hilang terus, siapa yang ngambil? Saya tanyalah keluarga saya, orang tua saya. Ya Bu, ini duitnya kemana ya? Ibu ngeliat gak gitu? Enggak ngeliat gitu katanya. Emang kamu naruh di mana? Di bawah sini. Kamu aja naruhnya susah begitu ya kan, gimana ibu mau tahu gitu. Ya udah. Terus nggak lama ibu saya juga ngomong, cerita, ibu juga kemarin sama kehilangan uang juga gitu. Berapa Bu kehilangannya? 100.000. Ibu taruh di celengan gitu. Pas ibu lihat duitnya tuh cuma ada 300, harusnya kan 400 gitu. Nah, pas nggak lama kita kumpul dah di ruang tamu, ngobrol-ngobrol masalah kayak ada orang yang kita curigain gitu, kayak ada sesuatu yang aneh, kalau duit bisa hilang gitu kan. Udah gitu hilangnya malam, selalu di pagi dicek, di pagi udah nggak ada gitu kan, pas pagi cek udah nggak ada. Nggak lama bapak saya juga nyampe pulang kerja tuh, bapak saya nyampe pulang kerja, terus kita cerita, bapak saya nggak sengaja denger juga gitu, lagi cerita apa sih gitu, ini duit si Maul hilang gitu kata ibu saya. Iya Bu, iya Pak gitu ya kan. Nah, kata ibu saya juga hilang Pak duit saya gitu, 100.000. Oh, Bapak juga hilang kemarin dompet, kan Mama yang ngambil gitu, kata bapak saya di dompet. Nah, enggak, Mama enggak ngambil duitnya gitu. Nah, terus nggak lama, waduh, berarti ini ada yang nggak beres nih. Ya udah kita lupain dah tuh semuanya. Mungkin ada, ya kita nggak tahu lah, nggak bisa langsung berpikir bahwa ada sesuatu yang aneh gitu. Saya kan biasa tugas dapat ronda, tugas keliling gitu kan, dapat ronda akhirnya saya dapat jadwal. Pas saya dapat jadwal, terus saya keliling dah ke rumah warga. Nah, itu ada satu orang yang kita curigain. Emang sebenarnya bukan saya doang yang curiga, yang lain juga ada yang curiga nih bahwa ini dia kayaknya miara tuyul gitu. Kenapa bisa curiga sama orang itu? Karena dia setiap malam pas mau subuh itu selalu jalan di sekeliling kampung dengan tangan kayak gini posisinya. Kayak ngegendong sesuatu. Jadi kan orang-orang lain kan ya mungkin yang enggak, yang pemikirannya tahu pasti kan paham bahwasanya itu kayak seseorang yang lagi gendong tuyul. Ya kalau yang paham tuh. Nah, akhirnya ya udah, akhirnya saya ngelihat, wah, itu Bapak Didin tuh. Namanya Bapak Didin. Nah, itu lagi gendong ke arah kesini nih, ke belakang. Nah, pas itu kita liatin ya, ada pas banget ada Pak Ustadz datang. Oke. Kata Pak Ustadz, mau kemana Pak? Oh ini mau keliling-keliling gitu. Nggak sholat subuh dulu gitu. Iya ntar gitu. Jadi Pak Didin ini selalu keliling-keliling tapi nggak pernah sholat gitu. Nggak pernah ke masjid. Nah, nggak lama kita ikutin ke rumahnya. Kita sambil ketok-ketok yang listrik yang di warga supaya pada bangun tuh. Nah, terus nggak lama kita nyampe rumahnya Pak Didin. Pak Didin masuk ke rumah. Terus kita lihat rumahnya tuh gelap. Nah, pas itu ada pohon besar depan rumahnya. Nah, itu kita ngelihat ada genderuwo di situ.
Ada sosok hitam gede, besar. Akhirnya kan saya ngelihat anak-anak kaget kan, yang teman-teman ronda. Akhirnya pada situ pada ramai dah tuh, pada kabur-kaburan. Nah saya nggak tahu, spontan saya tendang udah gerbangnya itu. Udah saya langsung kabur semua ada. Pas habis ngelihat sesuatu di situ, ya udah akhirnya besoknya udah kita langsung pada ngomong-ngomongin ya kan, kita kayak merasa wah rumahnya Pak Didin kayak ada hal-hal yang aneh gitu. Emang apa? Iya semalam ngelihat genderuwo gede banget di pohonnya gitu. Ya udah ada ngomong-ngomong udah, terus nah besoknya kita ngelihat tuh kayak misalnya semacam Pak Didin kayak di pohon itu duduk. Besoknya tuh? Besoknya tuh duduk Pak Didin di pohon itu. Nah nggak lama kita tidur dah tuh, tidur bareng-bareng sama keluarga. Terus kayak apa namanya, ada sosok bayangan gitu, bayangan kecil putih lewat. Nah saya masih nggak nge tuh, saya tidur. Nah nggak lama kayak bunyi kresek-kresek di area pas saya naruh duit itu. Oke. Nah nggak lama saya terbangun, kayak tidur setengah tidur tapi bangun. Nah saya lihat itu ada sosok tuyul, kepalanya gede, matanya hitam, badannya kecil. Kecilnya semana tuh? Ya kecil kayak bayi, kayak badan bayi tapi kepalanya gede, kepalanya besar. Oh gitu? Sosok tuyulnya itu lagi ngerasa-gerusuk. Iya berarti segini ya tingginya ya? Iya Begini? kurang lebih segitu. Segini loh? Kepalanya gede. Kepalanya gede ya? Kepalanya gede, matanya hitam. Nah pas itu besok lah saya ceritalah sama keluarga Itu abis ngeliat kayak gitu gimana kejadiannya? kejadiannya. Abis kan ngeliat tuh, terus gimana tuh? Ya pas saya ngeliat ya saya udah kayak ngerasa takut, tapi ya udah itu emang dia udah kayak mengambil sesuatu. Mungkin saya bangun, saya cek duit saya nggak hilang. Oke, nggak hilang. Nggak hilang. Tapi saya emang bangun gitu. Dia lari ngeliat. itu? Apa dia ngilang gitu aja? Ngilang gitu aja, Ngilang kayak gitu aja? asap putih, bayangan gitu, ces gitu, ngilang. Ya udah besoknya saya cerita sama keluarga saya, mah kayaknya bener deh. Kenapa? Ini kayaknya duit kita diambil sama tuyul. Nah saya ngomong sama, kamu tahu dari mana sih gitu? Lah iya semalam nggak sengaja itu aku ngelihat mah gitu, sosok tuyul. Terus duit kamu hilang? Enggak sih, duit aku nggak hilang. Duit mama hilang nggak? Enggak. Oh jadi di sini ada yang merah tuyul ya? Gitu kata ibu saya. Ya udah pas itu akhirnya mama saya bilang, ya udah sekarang gini aja, kita bilang dulu cerita sama Pak Ustadz, kita ceritain semua yang kita alamin gitu kata ibu saya. Nah nanti ibu beli mainan. Ibu beli mainan untuk tuyul itu. Nah, ibu denger nih. Waktu itu ibu lihat di film-film tuyul itu sukanya sama mainan-mainan gitu. Kayak kepiting gitu kan. Nah, akhirnya kita inisiatif dah. Kita beli mainan ya kan. Kayak semacam yuyu gitu. Kita taruh di ember kecil. Nah, saya taruh tepat pas di depan kamar saya tuh. Di depan yang saya naruh duit, kasur. Ya paling jaraknya berapa meter gitu. Udah kita taruh di situ. Akhirnya itu pas malam Selasa. Saya tidur seperti biasa. Nah jam 2 malam itu kedengar kayak pintu kebuka, krek gitu. Kayak pintu kebuka. Nah pas itu saya tidurnya belum tapi pules. Nah pas itu saya lihat kok kayak ada suara pintu kebuka gitu kan. Nah pas itu saya lihat ternyata masuk sosok tuyul. Nah masih udah bener-bener kelihatan jelas deh itu dah. Palanya gede yang seperti yang saya lihat pertama itu. Oke, bentukannya sama ya? Sama, sangat tapi ini lebih jelas lagi. Lebih jelas, dia ternyata itu cuma pakai kolor putih gitu. Kolor putih, terus badannya ini merah. Merah, badannya merah kayak bayi baru lahir. Iya. Bener-bener merah semua. Terus kepalanya gede. Nah pas itu saya lihat dia ternyata, saya udah emang nyiapin duit tuh.
di tempat itu sesengaja nih, duit saya kira diambil nggak sama dia. Nah ternyata dia nggak tidak mendekati kamar saya, tapi mendekati mainan itu. Nah mendekati yang mainan saya taruh itu, yang disuruh ibu saya itu. Berhasil rencana itu, dia tuyul itu berlarut-larut bermain di situ. Nah itu kurang lebih 5 menitan itu, kurang lebih saya liatin gitu kan, masih tetap dia main-mainan. Nah nggak lama saya baca dalam hati tuh kayak baca Bismillah, Bismillah, Bismillah. Nggak lama dia hilang tuh kayak asap putih itu ya tadi tuh. Udah akhirnya besoknya saya cerita sama ibu saya, sama keluarga saya, ya iya bu, bener ternyata itu tuyul. Soalnya pas itu dia main-mainan dulu dan duit saya juga nggak hilang bu. Oh iya, ya udah berarti benar ini ada yang miara tuyul di sini. Oke. Jadi fungsinya mainan itu untuk mengalihkan biar dia lalai sama tugasnya. Lalai sama tugasnya sehingga dia asik bermain. Oh gitu. Nah, besoknya saya cerita sama keluarga. Kata keluarga saya, ya udah sekarang kita harus bilang Pak Ustadz tuh. Harus lidikin siapa yang miara tuyul di kampung ini. Ya udah, pas itu saya sama ibu saya berangkat ke rumah Pak Ustadz, kita ceritain semuanya. Nah, terus kata Pak Ustadz, memang ada satu orang di sini yang saya curigain, kata Pak Ustadz. Cuma saya nggak bisa membuktikan karena nggak ada bukti. Tapi memang saya udah tahu dari perubahan kehidupannya. Tuh. Yang begitu pesat dan begitu cepat, kata Pak Ustadz. Jadi gimana Pak Ustadz solusinya? Ya udah, kita selidikin pelan-pelan. Kita harus cari bukti yang akurat supaya kita jatuhnya nggak fitnah. Betul. Kata Pak Ustadz. Oke. Nah besoknya kita datang ke rumah Bapak Didin. Nah silaturahmi. Nah barangkali ada petunjuk yang kita itu. Akhirnya Pak Ustadz datang sama saya sama warga kampung namanya Tommy. Itu bertiga tuh. Bertiga yang teman-teman saya yang sering ngeronda itu. Tujuannya apa? Bilang ke Pak Gidin waktu itu mau namu. Tujuannya kita sebenarnya cuman pengen silaturahmi, terus kayak pengen ngelihat Pak Ustadz kan kayak ada kelebihan gitu, bisa ngelihat sesuatu. Nah jadi dia pengen mencari bahwa mungkin ada sesuatu yang bisa jadi petunjuk di dalam rumahnya Pak Didin ini. Enggak, maksudnya bilang ke si Pak Gidin waktu itu apa? Mau main ke rumahnya? Oh itu pas itu mau ngundang acara hajatan. Oh alasannya itu. Iya. Iya. Hajatan. Jadi anak Pak Ustadz nikahan, jadi kita datang nih sengaja kebetulan. Ya udah akhirnya datang. Terus ngundang Pak Didin. Nah di situ kita ngomong sama Pak Didin, Pak ini besok ada acara, datang ya Pak. Oh iya baik. Nah pas itu kita arah balik. Ya udah Pak kita permisi. Ya nggak lama kita di situ. Nah terus balik. Nah di pohon yang itu Pak Ustadz ngelihat kayak ada sesuatu yang janggal di pohon itu. Jadi kayak ada sesuatu yang aura-aura negatif. Pak Ustadz lewat. Nah udah pas itu kata Pak Ustadz, wah mungkin di pohon ini nih kali nih, kata Pak Ustadz. Ya udah pas itu Pak Ustadz masih nggak cerita sama kita. Mungkin dia cuman feeling doang, maksudnya dia nggak jelasin bahwa oh iya benar Pak Didin nyari tuyul, enggak. Cuma dia pas kita nyampe di rumah Pak Ustadz bilang bahwasanya itu dia melihat sesuatu yang aneh di pohon itu. Terus pulang, akhirnya pas kita dapat jadwal malam, jadwal ronda lagi. Kita ngeronda seperti biasa. Nah, terus tepat jam 3:45-an pas lagi asola tuh di masjid tuh yang mau azan. Nah itu kita ngeliat Pak Didin lewat. Tapi dia suasananya tangan di sini lagi di belakang. Tapi anehnya di situ kita nggak bisa ngeliat apa-apa gitu. Nggak ngeliat Pak Didin itu gendong apa-apa. Tapi selalu begini kalau malam jalannya. Udah gitu yang lebih kita curiga lagi, Pak Didin itu selalu malam. Keluarnya selalu malam. Nggak pernah kita ngeliat dia siang apa gitu, enggak, selalu malam keluarnya. Nah, nggak lama tegur, Pak, oh iya, habis dari mana Pak? Habis dari sono jalan-jalan gitu. Nah pas itu kita ikutin Pak Didin sambil kita ngeronda lagi tuh ya kan.
Nah, masuklah ke rumahnya Pak Didin. Nah, seperti biasa kita ngelihat rumah itu gelap. Selalu depannya nggak ada lampu. Padahal tetangga-tetangga lampunya ada, tapi rumah dia gelap gulita gitu, nggak ada lampu. Ya udah, akhirnya kita nggak ngelihat sesuatu yang aneh lagi kayak yang pertama itu ngelihat hantu ya kan. Nah ini kita nggak ngeliat apa-apa, ya udah kita balik. Nah pas itu besoknya kita dengar kabar istrinya Pak Didin meninggal. Nah pas itu kita bertajia dah semua ke rumah Pak Didin bareng-bareng. Nah semua warga ke rumah Pak Didin. Nah, kita semua bertajia. Nah terus keluarga saya termasuk ibu saya, bapak saya, kita anak tetangga kan, nggak jauh rumahnya juga. Nah kita main, kita silaturahmi ke sana, kita bertakjiah. Nggak lama itu saya juga ngikut pemakaman, saya ikut masang-masang bendera itu, saya aktif di situ. Nah pas saya lihat itu ada sesuatu yang aneh di sosok istrinya. Jadi di bagian bagian payudaranya ini meneteskan darah. Nah pas itu ibu saya nanya sama kerabatnya istrinya Pak Didin, ibu emang istrinya Pak Didin sakit apa ya? Saya dengar sih kanker payudara. Kanker payudara, iya. Nah pas itu kenapa kok secepat ini? Seharusnya kanker payudara nggak langsung cepat meninggal kan? Pasti kan ada berita-berita di rumah sakit dulu Pak Didin istrinya, tapi tiba-tiba langsung meninggal. Terus pas ditanya penyakitnya payudara, kanker payudara. Ya udah di situ, wah kita makin, semua warga udah makin tahu lah, makin curiga nih. Oh ya ternyata sepertinya Pak Didin benar miara tuyul gitu. Itu jenazahnya tetap benar-benar padahal udah dipocongin semuanya, tetap ngeluarin darah ya? Itu yang bikin kita curiga. Nggak berhenti ya? Nggak berhenti. Oh ya, aneh banget. Sampai pas kita mau ke liang lahat itu darahnya masih bertetesan. Berarti merah semua dong kain kafan itu? Bener, merah semua sini, sekitar area payudaranya. Kita makin curiga. Nah, pas itu Pak RT, Pak RW semua ngurusin masalah jenazahnya semua. Nah, sempet ada omongan juga dari Pak RT, Pak RW. Wah, ini harus kita tindak lanjuti nih masalah ini supaya bisa jelas kenapa. Dan juga banyak warga-warga yang pada kesel kita sering kehilangan duit. Ya udah akhirnya nggak lama kita justru melihat perubahan di Pak Didin. Semenjak istrinya meninggal, dia itu punya rumah yang makin besar gitu. Terus dia juga beli kendaraan waktu itu sedan. Nah kita makin curiga, Pak Didin kok istrinya meninggal semakin jaya gitu, semakin berubah kehidupannya. Bisa punya rumah, bisa punya mobil, rumahnya dibagusin kan. Nah nggak lama Pak Didin nikah lagi tuh? Nikah lagi. Tapi ini nikah yang kedua itu orangnya agak ODGJ gitu. Si wanitanya? Iya, agak stres, agak kurang normal. Oke. Nikah, terus ya warga udah pada tahu semuanya Pak Didin udah nikah lagi dengan orang yang kayak gitu kan. Agak-agak ini diajak ngobrol juga nggak pernah nyambung gitu kan, diem aja. Kalau misalkan kita deketin dia kayak orang marah gitu. Ya udah akhirnya kita selidikin lagi. Kenapa ini bisa Pak Didin menikahi wanita yang kayak gini gitu? Ada apa sebenarnya? Padahal kan duit banyak kan? Tujuan dia buat apa? Iya. Nikah kok dengan wanita yang seperti ini gitu kan? Nah, akhirnya nggak lama, kurang lebih nggak sampai sebulan itu meninggal. Si istri keduanya ini, yang agak-agak ODGJ itu meninggal. Akhirnya kita
ke rumahnya, kita silaturahmi lagi. Nah terus ini sama sekali nggak ada keanehan sih yang kedua ini. Jadi nggak ada kayak bekas-bekas darah atau gimana, nggak ada. Oke. Normal. Cuman aja yang bikin janggal itu, dia itu meninggalnya jam 7 pagi, tapi dimakaminnya besoknya, dinginepin dulu. Kalau bahasa kita dinginepin dulu. Itu kemauan siapa? Kemauan si Kemauan Pak Didin. Tapi warga Udah maksa, nggak boleh. iya kayak Nggak boleh. Nggak boleh nih. Nggak boleh. Pokoknya nggak boleh, mayat ini nggak boleh sampai seharian. Kalau emang udah siap untuk pemakaman semuanya, udah langsung dimakamin aja. Pak Didin kekeh. Pak Didin kekeh, nggak mau. Terus Nggak mau. Saya pokoknya ini istri saya, pokoknya dimakamin besok. Nah itu kita ya udah mulai curiga banget kan, pastinya udah kayak ada, aduh Pak Didin ini sebenarnya kenapa sih, ada apa sih kok kayak gitu kan. Padahal udah seharusnya dimakamin, semuanya udah siap, tapi Pak Didin kekeh, tetap nggak mau. Nah akhirnya ya udah mau nggak mau, warga di situ, saya termasuk saya dan teman-teman saya itu ya udah standby nginep tuh, iya di sekitar rumahnya, jaga-jaga, takut ada apa-apa kan. Iya. Soalnya kan ini kita juga sama Pak Ustadz udah ngomong juga, udah kamu pokoknya standby, jagain rumah Pak Didin, kamu liatin semua, ada apa kamu cerita ke saya. Ya udah akhirnya kita jaga-jaga situ. Nah itu sekitar jam 2 malam ada hembusan angin di depan rumah Pak Didin, terus kenceng kan. Nah udah kayak ngomong temennya, ini apaan ya, tahu udah angin kencang banget, aduh ada apaan ya, rasanya nggak enak tuh. Nah nggak lama itu kita lihat mayatnya itu kebuka dari sisi wajahnya ini, kegeser pas ada angin itu. Nah kegeser set. Nah jadi yang ketutupnya ini cuma sampai badan sini. Mukanya kelihatan kan, seharusnya muka ketutup, tapi ini kebuka kelihatan. Nah dari situ saya langsung sama teman-teman saya tuh mendekati jenazah. Ya pas saya lihat dia matanya ini agak kayak melek gitu. Bahkan awalnya merem, tapi itu agak-agak melek matanya, agak sedikit melotot. Saya ngomong apa sama Pak Ustadz itu, ada Pak Ustadz, bukan Pak Ustadz yang dekat saya ini, tapi Pak Ustadz dari warga RT sebelah, RW sebelah. Nah ya udah, pas itu dibilang di matanya coba di ini lagi, ya, akhirnya matanya diusap lagi. Nah alhamdulillah tuh pas itu diusap lagi udah agak merem. Nah pas itu udah besoknya sekitar jam 4 udah kita siap-siap semua dari pemakaman, semua udah siap. Akhirnya saya gotong tuh, saya ikut bantuin gotong jenazah. Nah pas itu dikubur sekitar jam 7:30. Oke. Itu kita nguburin jam 7:30, kita kuburin, selesai kuburin akhirnya udah kita langsung beres-beres di rumah Pak Didin untuk acara pengajian termalam. Setelah itu udah, nah pas saya malamnya, nah itu saya ngelihat sesuatu yang aneh di pohon itu lagi. Nah jadi kayak ada sosok putih, rambutnya panjang, terus badannya kurus, krempeng gitu. Nah saya lihat kok mukanya kayak istrinya yang ini, yang meninggal. Oh gitu, mukanya mirip gitu. Jangan-jangan ada di mana, sebelah mana pohon itu? Ya di depan pohonnya, sama yang di depan pohonnya pisan, yang bawahnya pohon berdekatan gitu dengan di bawah pohon yang saya ngeliat genderuwo itu juga, sosok genderuwo. Pas saya lihat kok kayak mirip-mirip istrinya, jangan-jangan istrinya buat tumbal itu dalam hati saya nih ngomong. Nah akhirnya saya besoknya ngomong ke Pak Ustadz, Pak saya ngelihat Pak sosok di pohon itu seperti perempuan mirip istrinya, tapi badannya kurus banget Pak. Kalau rambutnya panjang. Ya udah.
besok kita sidikin pohon itu. Nah akhirnya kita sholat maghrib dulu. Habis sholat maghrib kita ke rumah Pak Didin sambil masih ada acara tahlilan tuh di rumah Pak Didin. Nah setelah tahlilan kita selesai, terus Pak Ustadz agak bicara terus terang kepada Pak Didin ini, agak menyindir Pak Didin. Kata Pak Ustadz, "Din, kamu ini awalnya kan cuma tukang beca." Jadi Pak Ustadz ngomong dari awal semuanya sampai dia bisa berhasil kayak gini. "Kamu kan cuma tukang beca. Kenapa kamu bisa meraih harta sebanyak ini? Sampai kamu bisa beli mobil. Sedangkan saya lihat kamu tuh nggak punya usaha apa-apa." Nah Pak Didin masih nggak ngomong apa-apa, diem aja. "Sebenarnya apa yang kamu lakuin?" Pak Didin masih diam. "Kamu harus jujur, karena semua warga di sini udah curiga sama kamu tentang kamu ini miara tuyul." Pak Didin baru bicara, "Wah enggak Pak, itu fitnah. Saya enggak miara tuyul." Nah, udah kamu terus terang aja. Kami kalau warga sudah curiga kalau kamu itu miara tuyul. Buktinya apa? Apakah Pak Ustadz bisa buktiin ke saya?" "Oke, nanti saya akan buktikan ke kamu." Nah akhirnya Pak Ustadz langsung ngeliat ke pohonnya, kayak baca-baca doa di pohonnya, baca tasbih gitu. Nah jadi muncullah satu kris. Satu kris kecil, sangat kecil krisnya, kelihatan. Saya kurang lebih segini. Kris dilihatlah Pak Ustadz, diambil, terus dia dikasih tahu. "Nah ini kris. Untuk apa kamu taruh di sini?" "Itu pusaka saya, biar saya selamat, supaya saya nggak kena santet." Nggak itu ngeluh alasan Pak Didin kepada Pak Ustadz. Nah ini bukan, ini cuman penangkal doang buat rumah saya. Akhirnya ya udah, karena Pak Ustadz udah dengar dari Pak Didin masih belum mau ngaku. Oke. Akhirnya Pak Ustadz udah oke, berarti nggak belum mau jujur. Ya udah, berarti Pak Ustadz langsung semua kita permisi pulang. Nah besoknya kurang lebih 1 mingguan itu Pak Didin nikah lagi yang ketiga kalinya nih. Oke. Itu kita dengar dari orang Riau, orang kampung Riau sana dinikahin. Nah akhirnya pas menikah nggak lama jatuh sakit. Jadi awalnya katanya ceritanya buang sampah di pohon itu. Nah kayak kesambet gitu, jadi panas dingin. Si istrinya nih. Jadi awalnya sakit dulu. Kita tahu kalau sakitnya ini yang ketiga ini. Kita emang tahu bahwa kabar-kabarnya sakit lumayan lama, kurang lebih 2 mingguan lah. Oke. Sakit. Terus saya sama ibu saya ke rumah, terus jenguk istrinya Pak Didin. Nah pas itu ngelihat istrinya Pak Didin itu kurus, sangat kurus. Nah pas itu nggak lama ibunya, istrinya Pak Didin ini ngomong, saya udah nggak kuat. Emang ibu kenapa? Tapi dia nggak mau ngomong kalau dia itu selama ini tuh netein tuyul ternyata. Jadi dia nggak mau ngomong. Saya cuma ngomong saya nggak kuat. Ya udah akhirnya karena dia udah benar-benar pengen ditolongin, jujurlah Pak Didin. Nah kepada ibu saya ini, kalau ternyata Pak Didin selama ini itu miara tuyul. Jadi kematian istrinya itu bukan sakit, melainkan dia mengurusin tuyul. Dia itu nyusuin tuyul yang harus disusuin setiap malam. Akhirnya setelah jujur nggak lama meninggal dunia istrinya. Nah dari pas ketiga istrinya ini meninggal, yang ketiga inilah yang emang benar-benar mengungkapkan si kelakuan Pak Didin ini. Karena semua pihak keluarga dari istri Pak Didin ini yang ketiga dia nggak bisa menerima.
Oh. Nggak bisa terima, udah nggak bisa seperti istri yang pertama dan istri kedua yang diem aja. Yang ketiga ini bener-bener udah ibarat kata itu si Pak Didin ini udah di akhir riwayatnya, udah pasti ketahuan. Nah akhirnya dari pihak keluarga istri dari kampung datang itu langsung nggak terima begini-begini, dan dia sebenarnya tahu bahwa Pak Didin ini emang pesugihan tuyul, miara tuyul, karena dia dari kakeknya aja udah bisa ngelihat, udah bisa tahu gitu. Kalau udah dari kakeknya ini dari kampung ke situ, dia udah ngelihat bahwasanya ini udah banyak hal-hal yang mencurigakan. Si salah satu keluarga istri ketiganya ini. Dari istri ketiganya ini datang. Yang tahu itu ya. Yang tahu, yang punya kebatinan. Nah akhirnya pas itu datanglah polisi. Jadi pihak keluarga ini sempat memanggil polisi juga supaya untuk benar-benar menyelidiki, benar-benar pengennya keluarga si istri ini Pak Didin ini dipenjara. Cuma polisi datang. Nah akhirnya dia hanya mengamankan saja. Akhirnya damai. Nah pas damai terus pihak istrinya tetap nggak nerima. Tapi polisi ini kayak membela Pak Didin itu. Jadi kayak udah nggak apa-apa, masalah ini biar di kekeluargaan aja. Nah, tapi istri Pak Didin tetap nggak terima. Akhirnya datanglah Pak Ustadz. Benar-benar Pak Ustadz ini benar-benar dia itu kayak udah yakin banget untuk membuktikan semuanya. Dari pertama dia nggak bisa membuktikan sepenuhnya, akhirnya yang ketiga ini yang terakhir dia membuktikan sepenuhnya. Nah dibukalah semua dari pohon yang gede itu, pohon besar itu kelihatan semua ada kelapa hijau di pohonnya itu. Kelapa hijau sama 2 kris di situ. Nah 2 kris. Nah pas 2 krisnya itu diambil, nah tiba-tiba hilang terus kayak semacam hilang terus muncul lagi, tapi bentuknya udah bukan kris lagi. Itu bentuknya kayak 2 bayi kecil. Tapi bener-bener kelihatannya tuh nyata kayak anak burung. Anak burung 2. Nah akhirnya sama Pak Titiup hilang lah itu. Nah, akhirnya Pak Didin udah bisa ngelak. Sekarang semua udah kebukti bahwa kamu emang bener-bener miara tuyul. Ya udah pas kejadian itu akhirnya Pak Didin ngaku lah dia. Warga datang langsung, Pak Didin ditarik, hampir mau dikeroyok sama warga. Oh iya. Hampir mau dikeroyok, tapi sama polisi ditahan karena ada polisi. Nah akhirnya semenjak itu saya udah nggak tahu kejadiannya Pak Didin ini ditangkap polisi atau enggak. Jadi saya cuman sampai pas Pak Didin itu udah terungkap, udah ketahuan. Di situ Pak Didin, saya dengar dari teman-teman saya, dia seperti orang yang stres sekarang, sering melamun di pohon itu. Sekarang badannya udah kurus, kayak sering ngomong sendiri, sering marah-marah sendiri di depan pohon itu. Iya. Itu masih ada sampai sekarang berarti? Kalau sampai sekarang saya nggak tahu kabarnya. Tahu juga ya? Iya, karena kan saya sekarang udah nikah. Dulu itu kan kejadian itu di tahun 2009. Pas saya masih sama ibu bapak saya di kampung Jakarta. Iya ngeri ya tuyul ya. Berarti udah ada dari dulu itu ya? Dari dulu tahun 2009. Kemarin kan sempet rame tuh di Depok tuh katanya tuh. Iya di Depok. Di Depok sempet rame kan yang viral itu kan. Nggak tahu di Depok kayaknya banyak tuh. Pertama kali ramenya di situ. Keranda terbang. Kalau ini mah tahun 2009. Ini 2009 sebenarnya udah lama ya. Ya sebenarnya harusnya udah ada juga mungkin dari zaman dulu udah ada juga ya. Mungkin baru ke expose kali ya. Iya. Kayak ini aja kita nyeritain kejadian 2009. Baru kita ceritain 2024 ini. Dan ya harusnya udah ada lagi sebelumnya tuh kayak gitu-gitu ya. Tapi bingung nggak punya usaha ya? Nggak punya usaha. Jadi dia dulu awal tuh tukang beca. Biasanya kalau pesugihan harus punya usaha. Enggak, dia nggak usaha. Biasanya gitu harus punya usaha.
Oke Bang Maul, ini berarti istrinya udah 3 orang. 3 orang. 3 orang istri meninggal karena menyusui si Iya. tuyul itu. Kenapa ya? Kok bisa sampai meninggal ya? Mungkin nggak kuat. Jaraknya itu deket-deket banget tuh, berapa minggu gitu ya? Iya sebulan, nggak sampai sebulan, nggak nyampe sebulan emang. Kayak berapa minggu gitu. Iya, jadi kan kalau bisa katakan seapapun dia menyembunyikan kesalahan pasti kan terungkap. Artinya dia emang nggak pernah terungkap, maksudnya nggak pernah bisa dibuktikan gitu kan. Warga dia kira tuh nggak tahu. Padahal warga itu udah banyak yang tahu. Dari dia gelagatnya malam-malam kayak gini juga kita udah tahu. Sebagian cuma kan kita nggak ada buktinya. Nah ini Bang ya, ini kan mau nanya nih, dari kejadian yang dialamin sama warga-warga, terus yang akhirnya sampai curiga Pak Diding, berarti kan banyak kejadian, nggak cuma lu doang, nggak cuma nyokap. Itu banyak warga yang ngalamin dong, Banyak yang ngalamin. warga yang kehilangan. Iya. Itu ceritanya pada gimana sih? Masih ada yang inget nggak waktu itu? Saya ingat itu tetangga saya. Tetangga. Gimana tuh? Nah, jadi dia kan habis jual motor. Emang itu duit motornya buat biaya besok anaknya studi tour. Oke. Nah, terus duitnya disimpan lah di dompet, ditaruh di bawah lemari. Gak mungkin lupa tuh, baru Gak mungkin banget. lupa, baru banget. Iya betul. Nah, emang itu duit dia hitung sama dia. Totalnya ada 1.800.000. Nah, sekitar segitu yang disimpan sama dia di dompet itu. Nah, pas dia besoknya anaknya mau studi tour, dicek duitnya udah nggak ada. Semuanya udah nggak ada. Dompetnya doang ada sisa. Duitnya nggak ada sama sekali. Padahal yang lebih anehnya lagi, itu di lemari ada uang receh 20 ribuan. Nah, itu yang diambil yang gede. Yang 20 ribu itu nggak diambil sama sekali. Udah tahu yang gede yang mana ya? Makanya kita di situ juga curiga, kok tuyul emang ngerti duit ya? Sampai-sampai duit yang 20 ribu itu nggak diambil. Jadi dia ngambil yang di dompet itu yang banyak itu. Apa emang udah disuruh sama Pak Diditnya itu? Ada yang nyoba mancing nggak? Kayak abang waktu itu. Ada yang nyoba mancing pakai mainan maksudnya? Oh itu enggak. Nggak ada. Enggak Abang ada. doang waktu itu. Saya doang. Itu pun saya dari mama saya. Oh dari nyokap. Iya, saya nyokap. Supaya Nggak ada ya. Padahal ampuh loh, bener itu. Katanya emang denger pakai ember, Iya. terus yuyu Heeh. sama bola. Iya. Biasanya bola yang ngapung tuh. Katanya bener emang buat mancing itu. Iya. Dan anehnya emang pas kita naruh mainan itu sebenarnya tuyul itu nggak langsung kelihatan. Dia bunyi kucur. Awalnya, makanya saya belum ngelihat kan. Saya masih udah biasa tidur aja gitu. Emang tidur ayam masih belum pules. Tapi saya dengar kucuk gitu. Nah, nggak lama saya liatin. Nah, baru sosoknya tuh timbul. Awalnya bunyi kucuk gitu doang. Tapi dia nggak nengok ke abang waktu itu. Enggak. Mainan itu. Enggak, dia nggak ngeliat saya. Dia cuma fokus aja itu. Abang gimana sih posisinya bisa sampai ngeliat mukanya waktu itu? Ini kan kasur. Ini kan depan pintu. Nah, saya kan tidur begini. Tuh. Ya kan, ini kan pintu. Nah, ini ember. Oh. Di bawah ini kan kasur nih. Di sininya ember. Berarti nyampingin Depanin. tuyul. Oh depanin. Kan tidur begini. Nah, ini kan depan udah pintu. Nah, ini di bawahnya lantainya ada sedikit jarak. Itu ada setor ember. Berarti bener-bener langsung lihat mukanya ya? Langsung lihat mukanya. Ngeri banget. Awalnya kan saya kan masih ngadep tidur gimana kan, tidur gitu masih kayak tidur pas lihat. Saya kan juga takut juga, nggak pengen langsung brok gitu kan, pengen dengerin dulu nih, denger suara apa sih ya. Pas saya lihat, wah baru kelihatan sosoknya, tuyulnya tuh. Terus abis kejadian itu bang, abis kejadian yang kehilangan duit, terus emang bener ketahuan si Pak Diding ternyata miara tuyul. Ada nggak sih kayak langkah apa ya, kayak nyari tahu sendiri lah, terutama ya. Gimana caranya nangkal duit biar nggak diambil tuyul, kan biasanya banyak tuh di internet tuh. Ada apa aja tuh cara-caranya? Iya. Ada, itu bibi saya ngajarin. Apa tuh, gimana caranya? Duitnya dikaretin katanya. Karetin. Iya, dikaretin. Lah akhirnya ya saya sih nggak sampai ngaretin duit. Cuma nih kejadian bibi saya bilang itu pas udah Pak Diding udah ketahuan sebenarnya, pas udah terungkap. Nah dia dikasih tahu udah tuh, ya udah makanya duit itu kalau nggak mau diambil tuyul dikaretin gitu. Dari Nominal ngaruh nggak sih, dari nominal?
Kalau udah nominal saya nggak tahu, tapi yang pastinya itu yang ngalamin tetangga itu duit yang 18 sama 20.000 itu yang diambil 18 aja. Tapi 20.000-nya ada, sampai pagi juga ada. Kelihatan ada, maksudnya nggak hilang gitu. Yang hilang cuma yang gede ini. Apa emang tuyul nggak meriksa ke lemarinya? Cuman meriksa yang uang yang ada di situ, mungkin Pak Didin nyuruhnya, tuh ada duit, dah itu aja yang ambil gitu. Bisa aja. Oke, ini terakhir mungkin yang gue mau tanya nih Bang. Ini kan maksudnya cangkupan si dari kampung sebelah ada nggak sih yang kehilangan juga selain dari kampung Abang? Kan bisa jadi cangkupannya luas nih si tuyulnya ini. Berkelananya gitu. Iya, tapi kalau untuk kampung lain enggak saya. Nggak ada, berarti Nggak ada kampung cerita. Abang aja. Iya. Nggak ada kisah kalau Ternyata dia. areanya juga nggak terlalu jauh dia. Iya, emang nggak terlalu jauh. Saya dengar juga kalau tuyul itu emang pasti ya warga-warganya sendiri yang diambil. Oh gitu. Iya, nggak bisa dia ngambil dari jauh. Misalkan dia tuyul dari naik motor dulu gitu, nggak bisa. Tuyul harus digendong begini. Maka saya bilang tuyul sekitar tahu saya emang sekitar kampung doang karena si yang punya tuyul gendongnya emang kelilingnya ke kampung. Harus begini, Nggak bawa motor. nggak bawa motor. Gitu. Kali aja pegel bawa motor anak kecil. Lah tuyul kan anak kecil ya. Si tuyulnya, gendong nggak mau naik motor. Cuman itu sampai sekarang ya, itu pohon yang gede itu masih ada itu. Masih ada. Masih ada. Krisnya Serem gimana? itu. Krisnya gimana? Krisnya juga nggak tahu. Waktu itu kan Pak Ustadz udah ditipu sama dia, kemana itu. Cuman waktu itu saya kemarin habis lebaran, kan lebaran tuh sama teman-teman tuh. Saya ke kampung saya, kampung Bapak. Emang kayak masih rame, masih gede pohonnya gitu. Rumahnya gimana kan udah gede tuh. Masih gede. Udah direnov kan waktu itu apa? Enggak. Iya udah kan pas dia suksesnya nih, pas dia lagi jaya. Nah sekarang ini mah rumahnya itu kayak nggak keurus. Kan Pak Didinya udah kayak orang stres sekarang. Dia tinggal sendiri sekarang. Sendiri sama siapa lagi? Emang dia juga anak nggak punya. Anak nggak punya. Oh gitu. Iya emang dia nggak punya anak. Istrinya pun juga yang hidup sama dia, ya itu. Pokoknya singkat sih sebenarnya ya. Jadi dari dia tukang beca itu kan belum nikah. Nah dia itu sebenarnya orangnya tertutup, nggak pernah gabung sama bapak-bapak situ, ya kan warga-warga situ. Nah tiba-tiba dia menikah, kita juga nggak tahu. Soalnya dia nikahnya sama orang-orang jauh, sama orang kampung, kayak Riau, Lampung, Sumatera. Itu Dapat dari mana ya? nggak tahu, saya juga bingung. Nyari di Facebook kali dia. Udah ada Facebook belum sih zaman dulu? 2009 ya kejadian ya? Iya 2009. Kayaknya Facebook udah ada belum sih? Gue lupa gue. Ini belum ada ya. Udah cu. Friendster. Friendster kali ya dulu ya. Siapa tahu dia main Friendster kan. Oke sahabat lonceng, itu tadi cerita dari Bang Maul tentang kejadian horor yang dialami di kampung halaman ayahnya. Dan buat sahabat lonceng nih yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa kalian like videonya. Kalau nggak suka juga ya udah ditekan aja tombol dislike-nya. Dan mau ngucapin banyak terima kasih sama Bang Maul Bang, thank you banget Bang. Iya. Udah nyeritain Sama-sama. kejadian yang unik ini nih, yang lumayan serem ini, yang aneh banget, yang pastinya banyak misteri di dalam ceritanya sama sahabat lonceng. Thank you banget ya Bang ya. Dan buat sahabat lonceng juga yang pengen jadi narasumber, datang langsung ke studio Lonceng Misteri sama seperti Bang Mau. Caranya gampang banget, kalian bisa ke Instagram kita di @loncengmisteri. Jangan lupa di follow dulu Instagramnya, lalu klik link yang ada di bio Instagram kita itu ya. Akhir kata gua Gilang izin pamit, Bang Mau juga izin pamit. Bye-bye. Halo sahabat lonceng, udah nonton videonya kan? Buat kalian yang belum puas nonton videonya, kalian bisa nonton Lonceng Misteri Sisi Gelap. Linknya ada di deskripsi di bawah video ini ya.